Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah mutimma ni'amihi alaina wa yahdina siratan mustaqima. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu basyira wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadan alladhi harabal batila wa ayyadal haqqa wa ahyal fadail wa tammama makarimal akhlaqi tamaman haqqa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ittiba'an hasana. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha kama amarakum bihi mastata'tum fattaqullaha wa qulu qawlan sadida kama qala Allah ta'ala mukhbiran wa amira wattaqullaha wa qulu lahum qawlan sadida. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tahun Islam dinamai dengan tahun Hijriah, yakni berpatokan kepada hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Yathrib atau Madinah. Kenapa demikian? Kenapa tidak berpatokan kepada kelahiran Rasulullah SAW atau disebut dengan miladiyah? Tentunya ini karena hijrah itu sendiri sangat amat penting bagi kita semuanya, sehingga dijadikan sebagai patokan untuk tahun kita. Namun khatib akan menyampaikan dua hal penting dari hijrahnya Rasulullah SAW yang dapat kita ambil pelajarannya untuk kehidupan kita sekarang dan kehidupan di akhirat nanti. Yang pertama, membangun masjid sebelum membangun yang lainnya. Ketika masjid dibangun di kota Yathrib atau Madinah, yang sekarang disebut dengan Masjid Nabawi, Rasulullah SAW ikut memasang batu bata dan bahan-bahan bangunan lainnya. Pada saat itulah Rasulullah SAW menengadahkan kedua belah tangannya seraya berdoa, "Ya Allah, tiada kehidupan yang lebih indah kecuali kehidupan akhirat. Maka ampunilah orang-orang Ansor dan Muhajirin." Dari doa itu ada dua hal yang penting yang dapat kita ambil intisarinya. Yang pertama, masjid dibangun utamanya adalah sebagai tempat suci untuk menggapai kehidupan yang paling indah, yaitu kehidupan akhirat nanti. Yang kedua, selain tempat ibadah, masjid adalah tempat saling mendoakan antara jamaah, saling memohonkan ampun dari dosa-dosa antara satu jamaah dengan jamaah lainnya. Kendati pun para jamaah tentunya pemikirannya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, tapi tetap semuanya saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya untuk kesejahteraannya atau untuk pengampunan dari dosa-dosanya. Lalu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketika sedang membangun masjid, Rasulullah dengan para sahabatnya banyak dicemoohkan oleh orang-orang di sekitarnya pada saat itu. Maka Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kaum muslimin, para sahabat baik muhajirin maupun al-ansar,
memberikan motivasi ketika sedang membangun masjid tersebut dengan motivasi yang bijak, bahwa para tukang bangunan masjid itu bukanlah pekerja Khaybar, kata Rasulullah, tetapi mereka ini adalah para pemilik masjid yang paling baik dan paling suci. Jadi artinya para tukang bangunan masjid yang suka membangun masjid dipuji oleh Rasulullah SAW sebagai pemilik masjid yang paling baik dan paling suci. Itu tukang bangun masjid. Apalagi kalau lebih dari itu, dengan memakmurkannya, dengan menyumbang untuk masjid, ikut membangunnya dan sebagainya, maka tentunya pahalanya akan lebih besar daripada itu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, hikmah lain dari hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum al-ansar. Barangkali kalau di kampung kita mempersaudarakan antara pendatang dengan penduduk asli, tentunya ini tidak mudah ya. Yang terkadang berbeda madhab, berbeda pemikiran, berbeda politik, berbeda antara satu blok dengan blok yang lainnya. Tapi oleh Rasulullah SAW dipersaudarakan ketika hijrah Rasulullah SAW pertama. Tentunya untuk mempersaudarakan tidak seperti kita membalikkan telapak tangan. Namun karena adanya iman di dalam diri orang-orang mukmin itu yang ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hatinya, maka ini menjadi mudah karena adanya iman tersebut. Allah mempertautkan antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain dalam sebuah persaudaraan dengan keimanan yang ada di dalam dirinya. Maka semestinya orang yang beriman itu persaudaraannya semakin imannya tinggi, semakin persaudaraannya itu erat dan kuat. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat ke-63 bahwa tidak ada seorang pun manusia yang bisa mempersaudarakan, menautkan hatinya antara satu dengan yang lainnya kecuali hanya Allah. Walaupun manusia punya apapun dan diberikan kepada orang itu untuk supaya bersaudara dengan kita, itu susah. Allah menyebutkan wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan dialah Allah yang mempersatukan hati mereka. Artinya hanya Allah lah yang dapat mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman. Walaupun kamu dapat menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi ini, niscaya kamu tidak akan dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, para ahli sejarah mengungkapkan rasa takjub atau rasa kagum yang luar biasa terhadap metode Rasulullah SAW dalam mempersaudarakan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin yang berbeda tradisi dan berbeda pola pikir, karena sebelumnya belum pernah terjadi yang seperti itu. Mereka mengakui bahwa dengan mempersaudarakan ala Rasulullah SAW di Madinah itu
telah memunculkan berbagai hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Di antaranya munculnya rasa tolong-menolong, bahkan saling mewarisi harta antara Muhajirin dengan Al-Ansor, padahal mereka bukan saudara kandung atau saudara sedarah. Yang kedua, segala macam fanatisme di dalam diri mereka, baik fanatisme jahiliyah, fanatisme ras atau suku, fanatisme golongan atau nasab yang sering menjadi pemicu pertengkaran, memproduk rasa unggul sendiri dan merendahkan yang lainnya menjadi cair. Kenapa? Sebab tidak ada lagi yang dibela kecuali Islam, dan tidak ada lagi yang mulia kecuali karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Selain itu, persaudaraan ini memunculkan dorongan kuat di dalam diri untuk mendahulukan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama daripada kepentingan dirinya sendiri. Ada kisah indah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang dapat dijadikan contoh dalam mempersaudarakan kaum muslimin kini. Kisah ini juga dicatat dalam berbagai buku sejarah Islam. Di antaranya dalam Sirah Nabawiyah karangan Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Ketika kaum Muhajirin tiba di Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf yang kaya itu, yang Muhajirin, dengan Sa'ad bin Arabi yang Al-Ansar. Kata Al-Arabi, ya akhi, sungguh aku ini orang terkaya di kalangan Al-Ansar. Ambillah separuh hartaku untukmu, dan aku juga punya 2 istri. Lihatlah keduanya, mana yang engkau pilih? Akan aku ceraikan dia, dan kawinilah dia jika masa idahnya sudah habis. Kata Sa'ad bin Al-Arabi. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Beliau menolak halus tawaran Sa'ad dengan jawaban yang tenang. Semoga Allah memberkahimu, keluargamu, dan sekalian hartamu. Lebih baik engkau tunjukkan saja kepadaku di mana pasar kalian. Maka Sa'ad dan Al-Ansor lainnya menunjukkan kepada Abdurrahman bin Auf pasar Bani Qainuqa. Dan hanya dalam beberapa saat saja ke pasar, Abdurrahman bin Auf sudah dapat hasil dari dagangannya yang banyak. Inilah kisah yang indah bagaimana Rasulullah SAW mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, mempersaudarakan orang-orang mukmin dengan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dengan menyimak kedua hikmah dari hijrahnya Rasulullah SAW tadi, diantaranya ada himmah atau keinginan kuat dari diri kita untuk membangun kampung kita yang aman, damai, sentosa. Yang kedua, ada keinginan yang besar untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang tinggi martabatnya. Mudah-mudahan tercapai dan semoga kita dapat mewujudkannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة.